Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madon Channel. Di video kali ini saya akan berbagi rahasia seputar anti pelakor. Banyak kan rumah tangga di era sekarang ini, kalau lakinya sukses atau istrinya sukses, banyak sih orang yang datang seistilah pelakor atau perebut laki orang ataupun istilah pebinor, yaitu perebut bini orang. Jadi di sini saya akan memberikan tips, memberikan seputar informasi seputar gimana sih caranya biar rumah tangga kita itu tidak ada pelakor ataupun tips anti pelakor. Jadi semua rumah tangga kan pengennya kan sakinah mawadah warahmah, tanpa godaan apapun, tanpa adanya orang ketiga. Kalaupun ada cobaan itu pasti ya, dalam rumah tangga cobaan itu pasti ada, asalkan bukan orang ketiga. Lalu apa aja sih tipsnya biar rumah tangga itu tidak diganggu orang ketiga tanpa adanya pelakor ataupun pebinor? Jadi yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus memperhatikan pasangannya. Buat para perempuan ataupun para laki-laki, para istri dan para suami, harus Anda harus memperhatikan pasangannya masing-masing. Berikan perhatian yang full. Walaupun seorang istri itu sibuk mengurusi anak, jadi jangan lupa berikan perhatian pada suami kita. Begitu juga dengan para kaum laki-laki, Anda seharian sibuk bekerja, sampai rumah kan pasti capek, kadang ogah-ogahan, tapi Anda harus sedikit meluangkan waktu untuk memperhatikan istri Anda. Itu yang pertama ya. Kalau komunikasinya kurang, perhatiannya kurang, itu biasanya itu akan mencari pelampiasan di luar sana untuk kita curhat, untuk sharing tentang masalah kita. Jadi yang pertama adalah berikan perhatian yang full pada pasangan kita. Dan yang kedua adalah komunikasi yang intens. Kadang ada kan pasangan kita mungkin bekerja di luar kota, jarang pulang, jadi komunikasinya kurang intens, membuat pasangan kita, membuat satunya itu merasa aku nggak diperhatikan, aku nggak dihargai sebagai pasangannya, kok dicuekin sih. Setelah punya anak kan pikiran kita pasti kemana-mana ya, jadi kepikiran yang enggak, walaupun kadang itu enggak, mungkin pasangan kita lagi sibuk di luar kota tanpa adanya orang ketiga, tetapi perasaan was-was itu pasti ada, yaitu Anda harus komunikasi yang intens itu adalah wajib Anda lakukan. Jadi komunikasi yang setiap hari ketemu sih oke-oke saja, pasti komunikasinya intens banget ya. Tapi kan tidak semua rumah tangga itu pasangannya ada selalu di rumah. Mungkin suaminya bekerja di luar kota, pulangnya mungkin seminggu sekali, mungkin 2 bulan sekali, atau pulangnya mungkin 1 tahun sekali, atau mungkin jarang pulang sama sekali. Jadi kita harus komunikasinya intens banget ya, lewat telepon, komunikasi video call. Di era sekarang kan semua serba canggih ya, bisa video callan, jadi merasa kita itu walaupun jauh itu diperhatikan, jadi merasa tidak kesepian. Kalau mau berbuat yang enggak kan pasti ingat, oh pasangan saya kan selalu memberikan perhatian yang full, komunikasinya juga intens, jadi kan pasti nggak akan neko-neko lah kalau orang Jawanya bilang. Jadi nggak akan mungkin di luar sana dia jajan di luar gitu loh istilahnya ya. Jadi yang pertama memberikan perhatian dan yang kedua adalah komunikasi yang intens. Lalu yang ketiga adalah Anda memberikan yang sesuai dengan kesukaan pasangan kita. Kalau suami kita itu sukanya dimanjain dengan masakan, mungkin kesukaan suami kita itu sukanya makanan, atau mungkin senangnya itu dibikinin rawon, atau mungkin senangnya itu nasi campur, atau senangnya itu dibikinin lalapan kayak apa. Iya, kita siapkan menu kesukaan suami kita. Ataupun sebaliknya ya, suami pun walaupun suami itu tidak masak, tetapi kan kadang pulang kerja istrinya itu suka makan apa. Di pinggir jalan kayak setelah Anda pulang kerja itu di tengah jalan, atau beli makanan dulu di warung makan, lalu berikan pada istri Anda kejutan sesuai makanan kesukaan pasangan kita. Itu akan membuat pasangan kita makin mencintai kita. Tentunya kalau mereka merasa dicintai, pasangan kita merasa dicintai, mereka ogah-ogahan juga sih ngobrol dengan di luaran sana, nggak bakal jajan, nggak bakalan neko-neko di luar sana, itu diyakini pasti deh. Tapi kalau nggak bisa manjain kan pasti, mungkin suami pulang kerja istrinya masak itu-itu aja, kan bosen kan, mungkin itu-itu aja, jadinya boring lah, mau menyantap makanan itu jadi
ilfil lah, hilang feeling itu terus. Jadi para kaum istri itu harus apa ya, harus kreatif lah, ada hari inisiatif lah. Kesukaan suaminya itu masakannya ini, ya kita cobain masak sesuai kesukaan suami kita. Jadi kita tahu betul yang manjain pasangan kita itu masakannya itu sukanya itu yang begini, atau mungkin dia nggak suka terlalu manis atau nggak suka terlalu asin, kan kayak gitu ya. Setiap pasangan kan selera makan juga berbeda, selera makan berbeda, selera perempuan walaupun selera pasangan juga berbeda-beda. Jadi yang ketiga adalah kita menyiapkan menu santapan itu sesuai dengan kesukaan pasangan kita. Buat para kaum istri-istri, kita harus rajin banget ya, kreatif. Kalau kita wanita karir, ya nggak harus selalu namanya kan nggak semuanya itu jadi ibu rumah tangga ya. Jadi kalau yang wanita karir kan mungkin pulang kerja udah sibuk ya, sebentar aja di dapur lah, nggak sempet ya masak berdua dengan suami atau beli di luaran, atau mungkin ya kita kalau sudah wanita karir ada uang ya, ambil ambil asisten lah, ambil asisten rumah tangga biar bisa manjain suami kita tentang masakan, tetapi tetap kita yang mengontrol ya, jangan terlalu percaya dengan orang. Jadi kalau pasangan kita itu yang manjain masakannya itu bukan masakan kita, itu kan berbeda rasanya ya. Fantasinya berbeda, sensasinya juga berbeda. Atau mungkin saat kita lagi libur, kita masak di dapur, suami kita lagi melihatin kita, lalu kita lagi masak, suami kita manjain kita dari belakang, atau mungkin lagi meluk kita, kan kita jadi semangat. Jadi rasanya ada beda lah gitu loh. Jadi kita harus menyiapkan menu makanan sesuai dengan kesukaan pasangan kita. Dan yang keempat adalah kita memakai baju atau berdandan tuh stylenya sesuai dengan pasangan kita. Bukan berarti kita jadi palsu ya. Oh, saya kan sukanya stylenya baju yang eh, agak-agak longgar, tapi pasanganku suka yang ketat-ketat. Bukan berarti saya menyuruh Anda untuk mengikuti pasangan Anda lalu Anda menjadi bermuka dua, Anda menjadi palsu. Oh, saya sukanya begini tetapi dituntut harus seperti suami, enggak harus seperti itu. Jadi kita itu pelan pelan pelan. Jadi ya mungkin pasangan kita itu, mungkin suami kita itu sukanya istrinya itu dandan yang feminim, ya kita pelan pelan dandan yang feminim, jadi mereka akan istriku feminim banget kok, sesuai banget dengan kriteria saya ya gitu loh. Begitu juga dengan perempuan ya, sukanya laki-laki itu yang rapi ya, kita harus nyiapin lah baju buat suami kita. Mungkin suami kita tuh orangnya amburadul, tidak begitu memperhatikan style baju. Jadi kita memperhatikan style baju pasangan kita. Dan yang terakhir, tips yang terakhir adalah memberikan servis yang luar biasa saat di atas kasur. Jadi kalau komunikasi aja itu nggak cukup ya. Jadi harus saat di atas kasur kita memberikan tips, memberikan servisnya itu yang luar biasa, bisa manjain pasangan kita. Jadi para kaum suami itu pinter manjain istri, begitu juga sebaliknya. Istri pinter manjain suami. Jangan saat bercinta Anda gayanya monoton itu-itu aja. Kan nggak asik, nggak enak. Jadi Anda harus bisa move on dari gaya yang itu-itu aja. Jadi kita harus eh, inisiatif lah, jangan terlalu apa itu posisinya itu aja saat bercinta, kan gak asik juga. Mungkin pasangan kita juga perlu fantasi, perlu bergaya yang begono begini. Jadi kita harus memberikan servis yang luar biasa, bisa muasin pasangan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.